Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Jika baik-baik, di sini saya akan membacakan untuk kalian siapa yang benar butuh kamu, layaknya kamu tuh oksigen dia. Kayaknya kamu tuh satu nafas sama dia. Kamu fokus di sini, kita akan ambil kartu-kartunya ya. Fokus sama orang yang kamu ingin tanyakan. Bisa kamu sampaikan energi namanya dia, wajahnya dia, senyumnya dia ke kartu ini. Fokus ke bagian tengah. Oke, di sini aku akan buka. Aku minta maaf ya kalau ada suara anak aku di luar. Anak aku lagi sakit. Minta doanya supaya dia tidak membeler alias tidak banyak flu. Tidak banyak flu ya. Kita akan lihat ya di sini teman-teman. Super Loveku yang belum like, share, subscribe dilakukan sekarang ya, dan komen. Kita saling support di sini. Oke. Lagi ya. Siapa orang yang butuh kamu? Di sini bahwa ada seseorang dari masa lalu yang masih sepertinya tertarik sama kamu. Aura kamu itu begitu kuat, ngebuat dia nggak bisa kemana-mana. Ada yang sangat-sangat ingin baikan sama kamu. Jadi aku bisa pastikan orang dari masa lalu yang menginginkan adanya rekonsiliasi atau adanya union sama kamu. Kemudian bisa jadi di sini dia memiliki masa lalu atau masa kecil yang ngebuat dia sedih ya. Jadi kayak nggak ada kamu itu rasanya dia udah nggak ada bantuan atau nggak ada support hidup. Aku ngelihatnya gitu. Atau bisa jadi di sini ada yang punya anak, dia suka sama anak kamu, dia merasa cocok jadi bapaknya atau jadi ibunya ya. Atau salah satu di antara kalian atau dua-duanya sudah punya anak dalam arti sebenarnya gitu. Jadi artinya banyak di sini. Dia masih ada keinginan ya untuk benar-benar dekat sama kamu, di samping kamu, mengenal kamu lebih baik. Terus di sini dia tuh ingin lagi diberikan kesempatan untuk lebih mengenal ya, mengungkap apa sih yang bagian terdalam dari kamu. Dan di sini ada kartu make the effort ya. Kalau make the effort itu artinya dia merasa kayaknya kalau kamu sama dia itu akan ada satu kemajuan yang positif dari hubungan ini. Jadi aku melihatnya memang adalah seseorang yang mungkin kurang lebih dia pernah ngebantu kamu sekaligus membuat kamu sakit, karena di sini dia masih mengharapkan adanya rekonsiliasi dari kamu. Dia mungkin menilai terlalu cepat waktu itu, belum sempat tahu kamu semuanya, hanya hubungan singkat ya, mungkin hanya hubungan 3-4 bulan atau 6 bulan saja, tapi energinya masih ketangkep nih teman-teman. Kalian di sini itu merasakan kayak aku tuh belongs to each other, aku tuh kayak anak kecil ini gitu, ada cowok ada ceweknya, jadi kayak ini kayak saudara kita, ini kayak teman bermain yang baik, yang asik, ngobrol enak, chemistry-nya ada, kayak gitu loh ya. Wow, aku ngelihatnya sih di sini kayak takjubnya kenapa ya, karena dia lagi karena jelas-jelas ada release your ex ya. Release your ex itu artinya ya
orang-orang dari masa lalu atau orang yang mungkin sebetulnya belum pernah jadian sama kamu, sempet deket tapi kayak udah lampau lah, kamu udah nggak interesting lagi sama dia, atau kamu udah merasa kayak ditolak waktu itu, jadinya nggak yang terlalu fokus sama dia gitu ya. Apa yang dia rasakan di sini? Dia ada merasakan perasaan sendiri, kesepian ya. Kalau nggak ada kamu rasanya kok kayak susah gitu loh. Aku harus gimana? Harus ngapain? Seakan-akan kayak hilang arah ya teman-teman. Kalau aku lihat di sini hilang arah, tak tentu tujuan. Oke. Karena saking kamu menarik ya, dia masih punya hasrat dan gairah sama kamu. Ketika dia selesai sama kamu atau tidak ada hadirnya kamu di sisinya, ibaratnya dia tuh udah gak stabil hidupnya ya, kayak merasa ada gak kestabilan, mau melangkah juga biasanya ada yang dimintai pendapat, gak ada sekarang. Ada gairah dan hasrat karena kamu di sini menurut dia, walaupun dia ngelihat misalnya Instagram kamu, dia tuh kayak masih ada hasrat, keinginan gitu loh, sosial media kamu kayak gitu-gitu loh. Ada reconciliation dan ada abundance ya, kelimpahan ya. Dia merasa gini loh teman-teman, kalau dia kembali sama kamu berarti ada sesuatu keuntungan yang sebetulnya dia merasa ada manfaatnya gitu ya. Keuntungan yang dia miliki dari kamu mungkin ya bisa dilihat ketenangan hidup ya, aspek rezeki, aspek hubungan sosial, semua itu kayak terpenuhi. Apa-apa lancar lah kalau sama kamu. Ketika nggak sama kamu di sini dia kayak hilang arah kan. Tetapi kamu tuh sebagai kayak penunjuk jalan. Jadi kamu tahu, oh ini nggak baik nih. Oh kamu jangan invest di situ nih. Kamu di sini aja. Nih aku kasih ini. Nah kamu tuh kayak banyak bantuan dalam arti bisa sebagai opini, bisa sebagai apa ya, kalau dia lagi nggak ada gitu, aku kirimin ini ya, aku kirimin makanan ya, aku kirimin apalah yang bisa kamu bantu gitu ya. Ada beberapa di antara mereka di sini yang mungkin ya teman-teman, ini ada unsettling. Jadi ada di sini yang beberapa tidak punya anak ya, tidak punya anak. Dia jadi mungkin salah satu dari kalian di sini yang bisa jadi salah satunya yang punya anak. Dia kayaknya tidak bisa atau tidak berencana memiliki anak dari dianya gitu. Atau mungkin ada yang beberapa istrinya ada yang keguguran mungkin ya, sorry ya, tapi mengenai anak di sini dalam arti harafiah, kalau unsettling berarti memang sesuatu yang sudah mungkin hilang, sesuatu yang nggak bisa atau memang nggak bisa direncanakan lagi. Berarti ada yang something wrong. Biasanya dari pasangan ya, dari pasangan atau dari dianya di sini yang mungkin tidak subur kayak gitu. Jadi dia fokusnya adalah gairah aja dengan cari uang di dunia ini. Jadi merasa ada kesepian. Gak ada kamu tuh kayak kehilangan orang yang bisa dia manjain. Karena dia di sini pengen punya anak. Mungkin ya, pengen punya anak, pengen punya keturunan, tetapi gak ada yang bisa dimanjain karena gak ada kamu. Kalau di sini kan ada kamu, dia bisa kayak manja-manjain, dia bisa seneng-senengin. Berasa kayak toys gitu loh, nggak cuma sebagai pacar tapi sebagai orang yang diperhatikan. Dia melihat kamu tuh secara tulus ya, lebih kepada orang yang memang benar-benar ingin tahu, bukan karena ingin dibuat-buat aku lihatnya. Jadi benar-benar ingin tahu, benar-benar ingin mengetahui, masih kepo. Kemudian aku ngelihatnya juga dia masih kayak perasaan yang masih menjadi misteri nih. Kamu tuh buat dia kayak apa
ya, karena dia melihat kamu dengan tulus, dengan ketenangan, dengan sesuatu yang nggak buru-buru. Jadi kalian itu sebetulnya ketika bertemu dan mengenal satu sama lain itu enak aja gitu flownya, kayak air yang mengalir gitu ya, ya gitu aja. Tuh kan, ini kartunya nyambung banget, ada ethereality. Jadi sesuatu yang memang itu nyata, yang sebetulnya dia nggak mau ini tuh cuman halusinasi. Dia kebanyakan kayak ngebayangin kamu juga ada. Kemudian aku ngelihatnya juga dia ada keinginan ya, keinginan sesuatu yang abadi. Eternity ya, ethereality sama eternity sama-sama aja kayak kekal, abadi. Gini loh, bukan hanya cinta biasa ya teman-teman, tapi aku melihatnya kayak energi kalian itu kayak ibaratnya saudara yang jauh. Ada di sini yang mungkin sebetulnya dia tidak merasakan bahwa kamu tuh adalah soulmate atau twin flame sama dia, gitu. Karena di sini masih ada cinta, jadi jatuhnya adalah kalian blur karena cintanya. Padahal sebetulnya yang aku lihat di sini adalah energinya. Dia butuh kamu, kayak sesuai dengan judul dia, ketika ada kamu tuh dia tuh kayak apa ya? Kayak menghirup energi oksigen baru gitu. Kamu tuh adalah sesuatu yang benar-benar journey, perjalanan, kayak adventure ya, pengalaman baru yang dia belum pernah ketemu orang seperti kamu di kehidupan dia sebelumnya. Orang ini punya sisi kesedihan ketika kamu melepaskan dia. Kalau kamu merasa kamu tidak menarik, kamu salah. Orang ini masih menganggap kamu itu menarik. Kemudian di sini dengan tegas ingin adanya balikan, karena itu yang ngebuat dia itu kayak komplit gitu loh. Hidupnya tuh bahagia, komplit, setiap langkah itu ada kamu. Ibaratnya kamu tuh kayak bayang-bayang dia gitu, dan dia tuh pengen jadi kayak bayang-bayang kamu, jadi orang yang spesial di hatinya atau di hati kamu. Ya, kamu udah punya tempat yang bagus, ada tempat tersendiri, tempat yang abadi, tempat yang gak bisa dilupakan, baik dalam hati maupun pikiran. Apakah ini termasuk golongan fans kamu? Fans garis keras? Yes, fans garis keras. Sebenarnya kalau orang-orang kayak gini bisa aja agresif ya, karena dia kayak ada sikap yang terlalu mengagung-agungkan kamu, dan kayak ngelihat kamu tuh adalah dewi atau dewanya tanpa kamu. Jadi contohnya gini nih teman-teman, misalnya dia ada hubungin kamu dan kamu cuekin dia itu bisa seharian bisa bad mood. Kayak orang yang udah pakai kacamata kuda. Pokoknya dengan kamu jawab chatnya dia aja, contohnya selamat pagi, selamat malam, oke, siap. Atau enggak, tadinya misal kamu jawabnya panjang nih, terus kamu sibuk, kamu cuma jawab oke gitu. Dia kayak, kenapa ya? Sesensitif itu loh. Karena dia mengharapkan di sini kamu ada effort lebih, dan dia mencoba untuk memberikan kamu yang lebih juga dari sebuah hubungan ini. Intinya orang yang menganggap kamu sebagai oksigennya ya, bisa jadi memang seseorang yang cinta kamu secara abadi dan tulus. Jadi agak sulit ya, kayak gampang gak sih kak kayak ngelupain orang ini? Enggak, karena energinya ini bukan bicara masalah cinta aja loh, tapi ini bicara masalah karma ada, bicara masalah situasi itu ada. Jadi nggak cuma cinta teman-teman. Di sini kita akan ambil beberapa kartu ya, yang menurut aku kira-kira kita bisa satukan sebetulnya apa sih tujuannya, apa yang kira-kira ngebuat dia itu bisa deket sama kamu,
kemudian ngebuat kamu itu juga kayak nggak bisa ngelupain dia. Ada karma apakah di sini? Kita akan cek ya. Ya, kita lihat dari planetnya dulu. Oke. Ada unusual example. Oke, kita lihat dulu ya. Ada Uranus, kita dapatnya di sini. Oke, dapatnya in reverse semua ini. Ada Uranus, ada Aries, ada 8th house. Wow. Sebenarnya kita akan lihat ya. Dari 3 kartu ini aku deketin secara spirit dulu, secara jiwa, soul ya. Energi kalian tuh seperti apa sih? Ada energi yang tidak biasa di sini, energi yang datang dan lari ya. Tapi ketika energi kalian tuh datang dan lari, tetap tujuannya adalah tantangan untuk bertemu. Karena dengan kalian di sini ada tantangan untuk yang tiba-tiba aku pengen ketemu nih, atau energi yang lari-lari itu tujuannya tuh untuk apa? Jika kalian bersatu, secara spirit kalian itu akan menjadi sesuatu yang kuat. Ada yang namanya personal power, itu akan menambah kayak kalian tuh saling menambah energi satu sama lain, menambah semangat. Oke? Kemudian di sini kita lihat lagi dari mentalnya ya. Dari mental, secara mental. Kalian itu melihat sesuatu dengan berbeda. Ya. Terkait dengan kesenangan kalian, dengan kemauan kalian. Sebelum kalian tuh 2 orang yang berbeda sih. 2 orang yang benar-benar totally different. Tetapi kamu di sini memiliki kesamaan. Kenapa? Kesamaannya adalah kamu ada kesamaan yang gak biasa sama dia. Bisa jadi nih, kamu sama dia sama-sama suka musik Bach, Sebastian Bach ya, lagu-lagu yang klasik misalnya. Kemudian kamu suka sekali filosofi ya, mengenai masalah-masalah kehidupan. Perjalanan kehidupan, misteri kehidupan, itu tuh menjadi salah satu bahan diskusi kamu sama dia. Jadi kamu sama dia kayak suka mikirin yang berat-berat dan punya sesuatu yang aneh yang orang lain kesamaannya tuh nggak punya gitu. Jadi kayak ada satu bondage, ada satu benang merah. Mungkin dari hobi kalian sama, mungkin dari makanan kalian ada yang sama, sesuatu yang kalian lakukan itu mungkin bisa sama. Itu kayak saudara kembar kan. Dan di sini kalau aku lihat juga secara fisikal ya, kalian tuh sama-sama belajar untuk menerima segala bentuk macam perubahan yang tiba-tiba. Karena di situ ada hasil dari kejujuran dan kekuatan kalian akan sesuatu yang besar ya. Kalian itu kayak siap menerima. Kalian tuh siap menerima segala sesuatu yang berat ya. Jadi masalah kehidupan, masalah apalagi ya, yang orang itu kalau dipikirin kayak ih gila banget sih, gue tuh sampai kayak sedalam ini sama dia. Energinya nariknya sampai ke situ. Jadi kayak pusat kehidupan kalian itu sama-sama butuh oksigen ya. Karena kalau kalian lepas, ibaratnya salah satunya akan hidup karbon dioksida dan akan mati. Jadi sudah menjadi candu. Kemudian kita lihat lagi ya. Ada South Node. Nah ini sih terkait dengan masa depan ya. Dengan pandangan vision ke depan ini. Keren sekali. Ya, secara spiritual, secara spirit ya, kamu tuh sama-sama punya karma begini. Kamu tuh mengingat
visi hidup kamu ke depan atau tujuan kamu itu dengan sabar. Kamu tuh gak akan lupa tujuan kamu masing-masing bersama itu apa, kemudian tujuan hidup kamu itu apa. Di sini kalian punya tujuan yang sama lah intinya, untuk kemajuan lebih baik ya. Di sini secara mental kamu tuh berpikir bahwa mempertimbangkan kembali apa yang menjadi hal baru ya. Maksudnya sesuatu yang baru, mempertimbangkan hal baru atau sesuatu yang berbeda tentang apa yang kamu mau. Jadi kamu sama dia di sini ada sikap yang aku bilang kamu tuh dan dia lebih dewasa. Kalau dulu mungkin kolokan ya, kalau aku mau ini, oh aku mau ini, aku mau itu, tapi kayak gak mikirin masa depan. Kalau sekarang kamu dengan dia mendapati pelajaran hidup bahwa kita gak bisa foya-foya di sekarang ini. Kita harus save money, kita harus tahu nih ada sesuatu yang baru kita harus jalani bersama, terus kita harus lebih logika. Nah seperti itu loh teman-teman. Dan di sini ya, secara physically kalian itu sudah mulai berpikir saatnya kita itu nggak yang namanya menggunakan cara yang tanpa planning gitu ya. Misalnya kita mau menyelesaikan sesuatu di sini, bukan berarti kita nih asal-asalan ya. Kita tuh udah nggak zamannya hari gini kita terjun payung itu. Di sini kalian itu lebih kayak ada planning, ada rencana buat hidup kalian ya, hidup bersama atau masing-masing. Intinya, aku jalan ke sini, kamu jalan ke sini, nanti jatuhnya ketemu gitu loh. Ya, jadi karma kalian ini benar-benar unik. Kalau aku bilang sih, lebih tepatnya kalian ini bersatu karena adanya persamaan. Kalian didatangkan sakit, cinta, perih, meninggalkan, ketemu lagi, begitu terus ya. Jadi kayak circle yang berputar, karma yang tidak putus dikarenakan kalian ada satu nafas kehidupan di sini, sama-sama punya kesamaan dalam satu hal yang unik. Dan itu masih memang itu misteri yang akan diungkap pada akhirnya sama semesta. Kamu loh ketemu kembaran kamu di sini. Kayak gitu loh teman-teman, kamu lo ketemu kembaran kamu dapat teman yang seperti ini. Kalau misalnya kita paksakan masalah cinta mungkin nggak bisa, maka kita bisa bersinergi aja gitu loh. Kita cuma jadi pendamping supaya dia juga derajatnya keangkat mungkin, atau dia tidak terlalu terpuruk. Ada misteri kehidupan kayak gitu kok. Jadi kan kadang-kadang cinta tuh tidak harus memiliki, itu betul. Melewati fase tidak harus memilikinya di sini itu yang buat kamu mungkin kayak aduh udah gak punya harapan hidup ya kan. Ini benar-benar sesuatu yang unik ya kataku. Kenapa kalian bisa bersama bukan berarti gak ada tujuan, karena kalian di sini sama-sama memiliki cara pandang hidup yang mirip. Ibaratnya dia ini adalah bagian tulang rusuk, kamu ini adalah kalau kamu wanita ya, dia adalah tulang rusuk yang lain. Mungkin sungsang tulang rusuk kamu. Kamu bisa ketemu. Harusnya kan memang kalau orang ketemu sudah ke dalam ikatan pernikahan itu kan jatuhnya soulmate ya. Jadi tulang rusukku dan tulang rusukmu bertemu. Tapi kadang-kadang kenapa tidak akur ya, mungkin tulang rusuknya kayak puzzle, mirip tapi nggak bisa dimasukin, tapi dipaksain. Nah, itu kenapa? Sebenarnya tulang rusuk yang benarnya adalah dengan kamu. Ketika puzzle itu kosong, kamu masuk, klik. Cuman masalahnya sudah ada nih yang ngisi gitu. Misalnya ya, sudah ada yang ngisi dan itu mirip. Tapi nggak pernah sama. Aku tahu lah,
ketulusan seseorang tuh tidak pernah bisa diukur. Mau dia bertemu dengan banyak wanita, mau dia ketemu dengan banyak pria, gak ada yang pernah sama. Jadi kamu di sini nggak usah berkecil hati. Kalau kamu tahu dia di sini yang sudah aku bacakan, dia lagi energi orang lama, energi ini, energi itu gitu, nggak masalah, nggak usah pusing. Kita kan nggak bisa ngatur perasaan seseorang. Kamu mau ninggalin silakan, biar dia yang mencandu sama kamu, biar dia jadi candu, biar dia yang kegilaan sendiri. Itu kan yang kamu mau, gitu kan? Kamu udah bahagia dengan yang lain, ya jalani dengan yang lain. Tapi masalahnya di sini kecocokan itu kan tergantung kamu mau atau enggak ya, dan bisa atau enggak. Dan orang yang memang sampai dengan detik ini cocok sama dia ya cuman kamu, bukan dengan yang lain. Kalau yang lain bisa mirip, semua itu bisa kopi kembaran atau mirip, likely kayak gitu-gitu, similar, tapi nggak ada yang pernah sama. Kayak lagunya Padi kan, semua tak sama, nggak ada yang pernah sama. Itu betul loh. Bahkan jempol kita aja ini ya, pattern jempol, pattern jari kita nggak pernah ada yang sama. Itu kan kekuatan Tuhan. Masalahnya gimana? Kita sudah tahu nih ya, mungkin dia sudah tahu nih hidup bersama dengan seseorang yang karena kewajiban, karena sudah lama. Jika memang itu tidak memberikan keuntungan untuk orang yang kamu pikirkan, harusnya dia bisa berpikir bahwa oke, aku tinggalin. Tapi apakah siap nggak siapnya meninggalkan? Aku mau ninggalin, siap apa enggak? Itu aja sih. Jadi sudah terbuka di sini ya, siapa yang orang masih menganggap kamu itu penting, dan kamu tuh adalah salah satu oksigennya dia. Oksigen tuh penting loh. Kita kehilangan oksigen 0,01% aja udah megap-megap mungkin. Nggak sesuai sama kadar kita. Oke, sekarang kita reveal di sini siapa-siapa aja sih dia. Scorpio. Kalau yang kayak gini-gini pasti Scorpio tuh suka muncul deh. Ada Gemini, ada Sagittarius, ada Cancer, ada Libra, ada Taurus, Aquarius, dan Pisces. Ada huruf R ya, Romeo, ada huruf X, ada huruf H, hotel, ada L, lemon atau 5, ada V, Victor, ada C, Charlie, ada G, golf, ada B, Bravo, ada N, November, ada A, Alpha. Apa yang harus kita apa sih? Aku juga bingung apa yang harus kita sadari dan apa yang harus kita consider dari pembacaan ini. Kenapa jadi blank ya teman-teman? Oke. Kadang-kadang apa yang semesta itu akan membuka perlahan misteri yang kamu pikirkan. Jadi hubungan kamu sama dia ini adalah misteri yang akan diungkap. Tapi semesta tidak akan memberikan itu secara cuma-cuma. Kamu harus gali lebih dalam. Dan di sini misterinya itu tetap akan terbuka tapi pelan-pelan. Kamu nggak usah cari tahu jawabannya, cukup dijalani dan diterima saja. Nggak usah dilawan. Karena koneksi ini adalah koneksi dari semesta. Berarti kalian di sini ada punya namanya spiritual connection dari zaman dulu mungkin, ya kan? Dan sekarang di sini kalian masih mengulangi, hanya beda zaman aja. Gitu. Kita ini semacam recreate dari past life kita. Yuk, siapa yang mau dibacakan past life-nya secara general? Aku akan buka pick a card atau gimana? Komen, nanti buat video kita tema-tema kecil lah ya. Siapakah past life dia dan past life kamu, kenapa, sekarang kenapa ketemu, gitu.
Thank you. Mudah-mudahan bisa diambil yang baik dan buang yang jelek. See you when I see you. I love you. Bye-bye.